أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآية. وقال أيضا في كتابه الكريم وأقم الصلاة لذكري الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها faqad hadamatin. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan berbagai macam limpahan kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat yang paling istimewa, nikmat yang tidak ada bandingannya, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah atas dorongan dua nikmat ini sampai saat ini kita masih bisa menggerakkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita, baik yang berupa jasmani maupun rohani, untuk sama-sama digerakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, suri toladan kita, uswah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini kita diakui menjadi umatnya dan nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mudah-mudahan segala perjuangan, pengorbanan yang telah kita curah limpahkan demi menuju tempat pengajian ini menjadi wasilah yang pertama, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala maksud baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan menjadi sebab, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah memberikan rahmat kepada kita, dan dengan rahmat itulah Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak ahli pengajian rahimakumullah, beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang definisi takwa dan definisi maksiat. Tentunya kita sudah memahami apa itu takwa, apa itu maksiat. Dan tentunya kita memahami apa resiko dari takwa dan apa resiko daripada maksiat. Selanjutnya kita akan coba membahas lebih detail lagi materi-materi yang bisa membangun ketakwaan. Kita coba jelaskan lebih rinci lagi materi-materi atau hal-hal yang dapat membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita awali dengan bahasan tentang sholat. Kita akan bahas sholat ini secara detail. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan perintah Allah mendirikan sholat, membangun sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat, tapi membangun sholat. Sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Ini definisi sholat, Pak. Ya. Jadi sholat itu rangkaian ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Dalam sholat itu ada rangkaian ucapan dan ada rangkaian perbuatan. Mana ucapan? Niat. Mana yang termasuk ucapan? Takbiratul ihram. Ya. Takbirnya, bukan mengangkat tangan. Mana yang termasuk ucapan? Doa iftitah, surat Fatihah, membaca surat, kemudian tasbih, kemudian baca tahiyat, sholawat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana terhadap nabi-nabi yang dulu? Nabi yang dulu apakah ada kewajiban sholat? Ada, Pak. Gitu. Ada kewajiban sholat, cuma tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam subuh hukum sholat. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang syariatnya seperti itu. Setiap nabi, setiap rasul punya syariat masing-masing. Allah yang memberikan syariat. Kemudian syariat itu disempurnakan ketika Rasulullah SAW hadir lahir. Jadi Islam tidak dahulu sudah ada, cuma baru sub-subnya saja belum disempurnakan. Jadi sholat subuh itu sudah ada dari dulu, karena sholat subuh dilakukan oleh Nabi Adam. Ya, subuh oleh Nabi Adam. Ya. Kemudian lohor oleh Nabi Daud. Kemudian asar oleh Nabi Sulaiman. Maghrib oleh Nabi Yakub. Isya ya, oleh Nabi Yunus. Nah, ini saya dapatkan dari kitab Kasyifatus Saja karangan Imam Nawawi. Kitab Kasyifatus Saja itu kitab yang menjelaskan, mensyarahkan, memperluas pembahasan tentang kitab Safinatun Najah. Jadi itu kitab paling dasar. Ya, kitab paling dasar. Ya. Bagi kita yang wajib 5 waktu. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Wajib hukumnya. Fardu ain, ditinggalkan berarti kafir. Itu dosa gede. Nah, di zaman pada nabi-nabi terdahulu, sholatnya itu hanya satu sholat. Bahkan praktek sholatnya pun, kaifiat tata cara sholatnya pun ada berbeda dengan sholat kita, Pak. Cenah aya nu ruku hungkul, aya nu sujud hungkul, aya nu berdiri hungkul, ya, gitu. Berbeda dengan yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut, kapan mulai dipadukan sholat?
Sholat difardukan itu mulai difardukan sholat pada malam Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti misalnya Isra Mi'raj ayat, ya, bukti otentiknya ada apa? Sholat. Jadi mulai difardukan malam Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan Isra Mi'raj itu terjadinya? 10 tahun 3 bulan setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. 10 tahun 3 bulan setelah Nabi angkat jadi Rasul diangkat Nabi waktunya 40 tahun, Pak. Rasul diangkat Nabi itu ketika usia 40 tahun. Berarti menerima tugas sholatnya ketika umur 50 tahun 3 bulan. Ya. Berarti setelah Rasulullah diangkat Rasul, can aya sholatnya. Belum ada sholat. Belum ada perintah sholat. Naon wae atuh, nya dzikir dan sebagainya. Tauhid kebanyakan terus urusan tauhid. Makanya 10 tahun itu Rasulullah dan para sahabat digembleng masalah tauhid. Saya kira ini gampang dipahami ya. Ini gampang dipahami. Kemudian hukum. Bagaimana hukum sholat? Hukum sholat fardu ain. Apa fardu ain? Fardu ain itu kewajiban yang harus dilakukan oleh pribadi-pribadi. Fardu ain tidak bisa diwakilkan. Perlu tadi persiapan dulu masalah tauhid, Pak. Itu 10 tahun, Pak. Diajar tauhid dan mukul 10 tahun. Ya. Kurang diajar tauhid karek 1 tahun. Karek 1 bulan diajar tauhid. Ya, gitu. Jadi sholat itu mulai diperlukan pada malam Isra Mi'raj. Subuh mah belum, Pak. Baru lohor. Karena subuh itu Rasulullah itu baru nyampe dan syariatnya itu belum sampai kepada Rasulullah. Tata cara sholatnya belum sampai. Gitu. Diwajibkannya mulainya daripada waktu lohor. Nah, lohor sudah mulai diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini masih kurang tentang sejarah sholat. Gitu. Selanjutnya, jumlah rakaatnya, ya, jumlah rakaat seluruhnya berapa, Pak? 17 rakaat. Ya, 17 rakaat itu dilakukan 5 kali sholat. Subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jadi jumlahnya 17. Apa hikmah di balik 17 ini, Pak? Kata para ulama, kita rata-rata ya terbangun itu 17 jam. Dalam 24 jam itu rata-rata kita terbangun 17 jam. 12 jam siang, ya, 5 jam malam. Kita terbangun 17 jam. Gitu. Ini hikmah daripada 17. Jadi kan Allah memberikan waktu sehari semalam itu 24 jam. Yang 17 jam itu digunakan untuk melek. Ya. Ketidur 12 jam. Eta teh normal. Kumaha lamun anu begadang wae. Ya. Siangna tara tidur, malamna tara tidur. Leung lamun begadang dipakai ibadah. Ieu mah begadangna dipakai ngobrol anu teu aya manfaatna. Nah, 17 rakaat ini sebagai kifarat 17 jam ketika kita sedang
melek. Karena ketika kita melek Pak, loba ngalakukan dosa. Banyak sekali kita melakukan dosa. Da sabab anu sare mah jarang nyeun dosa. Nu sare mah jarang maksiat. Nu sare pada siga mau sare. Anu sok maksiat Pak anu hudang. Nah, kita hudang itu 17 jam sehari semalam. Maka 17 rakaat ini menjadi kifarat untuk 17 jam. Gitu. Jadi lamun orang sholat 17 jam. Dosa-dosa 17 jam selama sehari semalam itu dihampura Allah. Kamu sholat. Kamu mah lewat berarti. Ya. Nah, nanti ada bab tentang bagaimana pahala sholat. Wah, banyak Pak hadis-hadisnya tentang sholat. Gitu. Ini sekelumit tentang pengertian sholat. Nah, selanjutnya Pak, hukum meninggalkan sholat. Ini penting Pak. Bagaimana ketika seseorang meninggalkan sholat? Menurut aturan Islam, ya, ketika seseorang Muslim dengan sengaja meninggalkan sholat, ya, seorang mukmin yang mukallaf, Muslim yang mukallaf, ya, yang suci meninggalkan sholat karena malas atau mengitikadkan bahwa sholat itu wajib. Ia sadar bahwa sholat itu wajib, tapi ia malas, ya, tidak mau mengerjakan sholat. Kalau orang meyakinkan, mengitikadkan sholat itu tidak wajib, itu mah kafir Pak, beda. Ya, berarti itu bukan lain, bukan Islam. Ya, bukan Islam. Walaupun misalkan dia ngakunya seorang Muslim, tapi kalau secara sengaja, ya, ia meyakini bahwa sholat tidak wajib, otomatis dia kafir. Gitu. Nah, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat karena malas dan ia yakin bahwa sholat itu wajib, apa hukumannya Pak? Pertama, ditangkap oleh siapa? Penguasa Islam. Ya. Setelah ditangkap, diperiksa. Nonton sholatnya. Kayak penyidik nak gitu ya, penyidik. Kenapa kita sholat? Oh, setelah diperiksa dengan seksama, kemudian ya diperintahkan sholat. Diperintah sholat. Setelah diperiksa, ternyata ngaku karena malas. Tapi kamu yakin sholat itu wajib? Ya, yakin saya wajib. Gitu. Kenapa tidak sholat? Malas. Suatu sholat yang nama, cek penguasa teh. Sholat yang nama. Gitu. Kalau ia menolak, ya, nolak untuk melaksanakan. Mau urusan saya bagi Allah. Gitu. Saya rekan neraka, saya rek disiksa ku Allah. Ya urusan saya kok. Gitu. Mau sholat. Nah, maka ia disuruh tobat dulu. Ya. Tobat ke masjid itu, maka jatuh vonis. Apa vonisnya? Pancung. Dipancung. Bapak tahu dipancung dari potong lehernya sampai mati. Jadi hukuman orang yang meninggalkan sholat adalah hukuman mati. Ya. Nah, cara orang mantap ya hukuman mati. Kan orang mah hukumnya bukan hukum Islam. Ya. Di kita mah bukan hukum Islam. Ya. Tapi hukum Indonesia. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Ya Allah alam nanti. Makanya jangan berani-berani kita meninggalkan sholat. Ya. Jangan berani-berani kita meninggalkan sholat. Untung orang cicik di Indonesia tadi pancung. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mang. Kalau kita hidup di negara yang memakai atau menganut hukum Islam, agak semua salamat Pak. Ya. Semua salam. Padahal aja di sini malah nyarane tadi. Oh. Ya, semangat.
nyarangnya. Dihukum pancung, Pak. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ini hukum ini, ya, penegakan hukum pancung ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika usimu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, aku mendapat perintah memerangi manusia sehingga mereka mau membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Kalau mereka mengerjakan perintah itu, maka darah dan harta mereka, ya, berhak dipelihara atau dilindungi dari hukumku, kecuali karena hak Islam, dan itu dikembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis apa? Hadis bahwa orang yang meninggalkan sholat dihukum pancung, ya. Sehingga apa lamun di Indonesia, ya, ia hukumnya berlaku. Wah, loba sing kelenceng itu mati. Ai, jadi mati sing kelenceng. Masalahna loba nu sholat dan loba. Gitu. Masalahna memang sholat itu hal yang paling mudah untuk ditinggalkan, paling ringan ditinggalkan sholat. Ya, paling ringan. Jarang nu gering gitu tinggalkan sholat. Ya sarua yang ditinggalkan. Ya. Makanya jangan berani-berani meninggalkan sholat. Yang kedua, Pak, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya, ya, pembeda antara seseorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya. Muslim, kufur, ya, atau syirik. Yang menjadi pembeda antara muslim dan kufur syirik ini adalah sholat. Ciri orang muslim sholat, ciri orang kufur dan syirik te sholat. Sakit ya beda nama. Jadi lamun te sholat kadieu tah berarti asupna teh termasuk orang yang kufur atau syirik. Lamun sholat berarti muslim. Ya. Kalau ciri we itu mah gitu. Ya. Dengan dalih apapun. Oh, saya mau sholat yang juga. Bukan alasan. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Sampai-sampai urusan kewajiban sholat itu ketika seseorang akalnya masih hidup, akalnya masih berfungsi, walaupun badannya sudah tergeletak, geus teu bisa nonon, sholat tetap wajib. Komo ieu masih kene sukuna jag-jag kene. Leumna masih kene gerak, panonna masih kene ningali. Semua-mani ninggalkeun sholat. Ieu tah asup kufur atau ya. Akan dijelaskan dulu kalau kufur syirik masuknya kemana, agak pasti barang di neraka. Kalau ini muslim pasti di surga. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya berarti ia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama. Salat itu tiang, ya. Bayangkan sebuah bangunan tidak ada tiang, runtuh. Gitu. Kalau tidak ada tiang meruntuh. Walaupun ada dinding, walaupun misalkan pantonya sudah ada, pintunya sudah ada, tapi kalau tidak ada tiang, jangan harap bangunan itu bisa berdiri. Untuk kita dapat pahami, sosialnya bagus, karena babagi, wah resep, kan hanya kata sholat.
Tetap sosialnya walaupun bagus kepada sesama manusia, kalau kepada Allah tidak bagus, tetap Allah akan dihukum. Ya. Karena sekali lagi pernah saya mengungkapkan bahwa seorang pembantu yang baik itu adalah pembantu yang taat kepada majikan. Bukan pembantu yang getol nyuci, bukan pembantu yang getol ngepel, tapi pembantu yang taat kepada majikan. Kalau cek majikan, misalkan pembantu kan ngepel, cek majikan teh tuh cucilah motor, langsung giridingan motor. Ketaatannya Pak, yang dilihat itu ketaatan. Berapa ya misalkan si pembantu ngepel, Pak itu cucikan motor, aduh Pak ya kagok akan ngepel lahnya, tunggu ada satu dong, pasti marah majikan. Karena yang gitu-gitu adalah kepatuhannya terhadap majikan. Ayo dalam ucap Allah, ya, kami kudu ibadah, kudu hade. Kepada sesama manusia pun kudu hade. Berarti kan sama-sama itu perintah dari Allah. Ketika ia membangkang salah satu perintah dari Allah, berarti ia tidak taat. Jadi tetap harus sama. Vertikal dan horizontalnya itu harus sama, harus dilaksanakan. Bisa ini orang bagur jeung tatangga ai ka Allah teu bagur. Atau sebaliknya ka Allah bagur ai jeung tatangga pakaian para saya. Sama itu juga jelek. Ya, gitu. Tidak akan mendapatkan hadapan Allah ya. Selanjutnya ini hukuman bagi orang yang tidak sholat. Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Dalam Al-Qur'an ini, masalakakum fi saqar. Apakah yang memasukkan kamu ke neraka Sakor? Ayat salah satu neraka namanya neraka Sakor. Naon eusin neraka Sakor? Seuneu. Gitu. Ai seuneu kumaha haneur antara pitis panas. Ya. Bakal menyesal. Mata kita beruntung. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dengan segala keterbatasan kita, walaupun dengan segala kebodohan kita, walaupun dengan segala kekurangan kita, wattaqullaha mastata'tum, tetap bertakwalah dengan kadar kemampuan kita. Lanjut. Salat itu jangan ditinggalkan. Lalai. Asarna setengah opat, salatna setengah genep. Lalai gitu. Anu lalai wae ku Allah diancam ku neraka wae. Komo lamun anu teu salat. Mata salat. Nah, ini sekelumit tentang masalah salat. Nah, berarti dengan demikian meninggalkan sholat itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Meninggalkan sholat itu dosa yang sangat besar. Kenapa? Ketika seseorang meninggalkan sholat, maka ia berarti menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa besar. Cek Allah teh sholat, mual, sholat, mual. Tentang karena perintah Allah, dosa besar. Apalagi memutuskan hubungan dengan Allah. Orang yang tidak sholat berarti yang memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terputus hubungan dengan Allah, maka siapa yang akan membantu ketika ia mendapatkan kesulitan? Lamun geus putus dengan Allah, berarti tidak ada bantuan dari Allah. Mau aya subsidi ti Allah, hirupna dititah ngurus sorangan. Lamun kita sudah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kesombongan. Orang yang tidak sholat itu termasuk pada kategori sombong. Kenapa? Karena sombong itu menolak kebenaran. Sholat itu adalah kebenaran. Kenapa harus ditolak? Kesombongan yang menolak. Ayolah. Yang ajaran sudah kumaha anak tempai hormat salat. Aya apa ya? Aya. Angke majebleh wah di akhirat. Oh siga gagah wae na. Dengan segala kepintarannya, dengan segala pemahamannya, wah karena salat. Baik orang mah kaumnya bener tinggalkan salat bukan neraka, baik orang makan neraka.
nyawa sudah kemana raka, wah jebleh pak, udah makanya. Nah untuk wilayahnya tentang perintah. Nah maka untuk itu bapak-bapak sekalian yang punya anak 7 tahun sudah harus diperintah untuk melaksanakan sholat. Ini perintah Rasul Pak. Pendidikan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak sudah mencapai 10 tahun tidak sholat, gebuk. Tapi udah ditenggelam. Gebuk di tenggelam beda. Gebuk lagi gebuk anu tidak menyebabkan luka. Digebuk. Itu sebagai bentuk tanda bahwa ketegasan dalam urusan masalah sholat. Gitu kan. Nah, itu bab yang pertama. Pak ya.